Assalamualaikum, ketemu lagi nih. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget dalam bahasa Arab, yaitu bentuk jamak atau plural. Kenapa ini penting? Karena ini bukan cuma soal grammar, tapi ini tuh kayak kunci buat ngebuka makna-makna yang lebih dalam di Al-Quran. Oke, yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pasti udah nggak asing lagi kan sama kalimat ini. Hadza baitun. Artinya ini adalah sebuah rumah. Simple, jelas, dan nunjukin satu benda aja. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau rumahnya ada banyak? Atau orangnya ada banyak? Gimana cara ngomongnya dalam bahasa Arab? Dari sini nih, kita akan kenalan sama dua pola utama yang penting banget. Di bagian pertama ini, kita akan lihat gimana caranya sesuatu yang tadinya cuma satu bisa berubah jadi banyak. Ini langkah awal kita buat ngelihat bahasa Arab dari sudut pandang yang unik banget. Kalau di bahasa Inggris kan gampang ya, tinggal tambah S di belakang beres. Nah, di bahasa Arab ceritanya beda. Jauh lebih artistik bisa dibilang. Kita nggak akan cuma nambahin huruf, tapi kita bakal lihat ada transformasi kata yang keren banget. Yuk kita mulai dengan pola yang pertama, ini yang paling gampang namanya substitusi sederhana. Gampangnya, ini adalah pola ganti total. Ini biasanya berlaku buat kata-kata penunjuk. Nah, kita udah lihat kata ini tadi, hadza. Artinya ini buat nunjuk sesuatu yang tunggal dan dekat sama kita. Dan ini dia bentuk jamaknya. Haulai. Coba deh perhatiin. Kata hazanya itu nggak diapa-apain tapi hilang. Diganti total sama kata yang baru. Nah, inilah yang namanya substitusi. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Kiri itu tunggal, kanan itu jamak. Beda banget kan? Ini bukan nambahin huruf, tapi ganti kata. Jadi, kuncinya ya dihafal aja pasangannya. Hadza pasangannya haulai. Oke, sekarang tes sedikit nih buat Anda. Kalau polanya kayak gitu, hadza jadi haulai, kira-kira apa ya bentuk jamak dari dzalika, yang artinya itu buat nunjuk benda yang jauh? Coba tebak dulu. Dan jawabannya adalah ulaika. Keren kan? Polanya sama persis. Kata dzalika dibuang, terus diganti sama kata yang baru. Ulaika. Jadi ingat ya, untuk kata tunjuk, polanya itu substitusi alias ganti total. Oke, pola pertama udah aman ya. Sekarang kita masuk ke pola kedua. Nah, ini yang lebih menantang tapi jujur ini keren banget. Namanya jamak taksir atau kalau diterjemahin secara bebas artinya plural yang patah. Kenapa patah? Yuk kita lihat. Coba lihat tabel ini deh. Di kiri ada kata tunggal, rojulun, artinya seorang pria. Terus di kanannya wujudnya berubah jadi ar-rijal. Beda kan? Sama kayak tolibun, seorang murid. Jadi, at-tulab. Kayak hurufnya diacak-acak terus disusun ulang gitu. Nah, ini dia kenapa disebut patah. Seolah-olah kata aslinya itu dipecahin, terus kepingan hurufnya itu disusun lagi pakai sebuah cetakan atau pola yang baru. Jadi bukan diganti total, tapi bertransformasi dari dalam. Terus kenapa kita repot-repot belajar ini semua? Nah, ini dia intinya. Karena Al-Quran itu penuh banget sama dua pola ini. Yuk kita lihat langsung contohnya biar kebayang. Coba perhatikan ayat ini. Lihat kata pertamanya. Ulaika. Tunggu dulu. Kayaknya kita kenal kata ini. Betul. Ini kan yang barusan kita pelajari, bentuk jamak dari dzalika. Coba dengan tahu itu aja, kita langsung ngerti kalau ayat ini lagi ngomongin banyak orang, bukan cuma satu. Jadi, ini bukan cuma soal grammar ya. Tiap kali kita nemu kata ulaika, atau bentuk jamak taksir kayak ar-rijal di Quran, kita dapat info penting soal jumlah. Pemahaman kita jadi jauh lebih akurat, lebih detail. Oke, materinya lumayan padat ya. Biar nggak lupa, yuk kita rangkum poin-poin utamanya. Anggap aja ini contekan buat Anda. Jadi, ada dua pola kunci yang harus banget kita pegang. Pertama, substitusi sederhana. Ini buat kata tunjuk. Kata lamanya dibuang, diganti kata baru. Simple. Kedua, transformasi internal atau jamak taksir. Ini buat kata benda yang patah dan dirombak dari dalam. Nah, dua ini aja udah bisa bantu kita ngenalin banyak banget bentuk jamak loh. Nah, sekarang Anda udah bisa ngenalin dua pola ini. Pertanyaannya bukan lagi apa itu jamak, tapi dengan kunci yang udah Anda pegang ini, kira-kira pola-pola lain apa lagi ya yang tersembunyi di Al-Quran dan nunggu untuk kita temukan? Ini baru awal dari sebuah petualangan. Selamat menjelajah!